Baik, Bapak Ibu guru dosen dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yonas Dimas Pratama dengan NIM A11 2021 13254. Saya dari kelas A11 4705 dengan mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Di sini saya berkesempatan untuk memaparkan proyek tugas akhir mata kuliah STKI saya. Di sini saya membuat aplikasi sentimen analisis dengan judul Review Hotel di Kota Jakarta, Indonesia. Baik, selanjutnya kita memasuki tahap overview. Di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah tentang aplikasi apa ini. Terus yang kedua adalah apa alasan dibuatnya aplikasi ini. Yang ketiga bagaimana model dan alur tahapan yang saya gunakan. Lalu dataset apa yang digunakan. Setelah itu bagaimana performa dari pengujian model, lalu bagaimana proses deployment aplikasi ini, lalu kesimpulan apa yang didapat dari pengembangan aplikasi ini, serta saran dan rekomendasi apa yang dapat diberikan. Oke, yang pertama tentang aplikasi apakah ini? Jadi aplikasi ini saya rancang khusus untuk membantu menganalisis sentimen dari ulasan hotel-hotel di kota Jakarta. Aplikasi ini memberikan dukungan kepada pengguna untuk dengan cepat mengevaluasi umpan balik pelanggan terhadap berbagai hotel di Jakarta melalui sentimen otomatis. Model training yang akan saya gunakan menggunakan algoritma SPC. Oke, lalu apa alasan dibuatnya aplikasi ini? Di sini ada dua. Yang pertama, kita mulai dari permasalahan dan dilanjutkan dengan tujuan. Kita mulai dengan permasalahan terlebih dahulu. Baik, untuk permasalahan. Jadi, dalam menghadirkan aplikasi sentimen analisis untuk ulasan hotel di Jakarta, ada beberapa permasalahan yang muncul. Yang pertama yaitu fluktuasi sentimen bisa menjadi kendala utama, terutama ketika dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau tren yang bersifat sementara. Bahasa yang beragam dan ekspresi pelanggan yang bervariasi juga bisa menjadi tantangan dalam memastikan analisis sentimen yang akurat. Selain itu, penilaian kredibilitas ulasan merupakan perhatian penting untuk menghindari informasi yang tidak akurat atau bias. Oke, kita masuk ke tujuan. Jadi, dengan cara untuk mengatasi permasalahan sebelumnya, aplikasi sentimen analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi akurat dan kredibel tentang sentimen pelanggan terhadap hotel di Jakarta. Fokusnya adalah memberikan pemahaman terperinci terhadap berbagai aspek seperti layanan, fasilitas, dan kebersihan sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan sesuai dengan preferensi setiap individu. Jadi secara keseluruhan tujuan aplikasi ini adalah meningkatkan pengalaman pengguna dalam merencanakan perjalanan mereka ke Jakarta dengan menyediakan pandangan yang komprehensif dan relevan terhadap ulasan hotel di kota tersebut. Oke, bagaimana model dan alur tahapan yang saya gunakan? Yang di sini ada dua model yang saya develop. Yang pertama model web scraping. Model web scraping ini saya gunakan untuk mengumpulkan dataset dengan cara melakukan web scraping. Baik, saya tunjukkan. Oke. Oke. Jadi ini web scrapingnya ya. Jadi web scraping ini saya menggunakan API yang namanya SERP API. Jadi yang pertama kita harus menginstal modul Python Google Search Results. Bisa diinstal dengan menggunakan command pip install Google Search Results. Oke, lalu kita import library-nya. Setelah itu kita akan melakukan scraping local result. Oke, jadi search engine yang kita pakai yaitu Google Maps. Lalu kita akan mencari objek kata kunci berupa hotel. Di sini koordinat yang ini saya atur spesifik terhadap lokasi koordinat Jakarta. Oke, terus API ini
kita dapat dari sini teman-teman. Nah, kita dapat dari sini serap API. Kita sign in dulu. Kita sign in with Google. Nah, ini setiap kode API unik ya. Jadi ini kode API saya. Baik, lalu setelah di scraping seperti ini, maka kita akan mengambil objek-objek seperti atribut yang kita inginkan. Pertama, saya akan mengambil atribut nama hotel. Lalu yang kedua, nama orang yang mereview atau pengulas. Terus yang ketiga ada rating hotelnya. Lalu ada review hotelnya. Seperti itu. Nah, setelah sudah, kita akan melakukan ekspor. Nah, di sini ketika di run, maka akan muncul seperti ini. Di sini di sini sudah saya run dan tidak akan saya run lagi. Kenapa? Karena sudah kena limit. Ya maklum, saya pengguna gratisan seperti itu. Baik, lanjut. Oke, lalu ada model training SVC. Jadi model training FVC ini dia modelnya itu dia melatih algoritma pada data ulasan. Dia membantu menerjemahkan teks ke representasi numerik dan memprediksi sentimen untuk ulasan yang baru. Lalu ada alur tahapan SVC akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke. Di sini yang pertama ada pemilihan dan pengumpulan data. Jadi tahap pertama ini kita akan memilih dataset ulasan hotel dengan label sentimen positif atau negatif dan kita kumpulkan data sesuai kebutuhan aplikasi. Tadi sudah ya. Lalu setelah itu kita akan lakukan preprocessing data. Di sini kita akan melakukan preprocessing data pada teks yang ulasan. Termasuk kita akan melakukan penghapusan karakter-karakter khusus, konversi huruf kecil, penghapusan stop word dan melakukan lemmatization terhadap kata. Lalu yang setelah kita melakukan preprocessing data, kita akan melakukan pelatihan terhadap model FVC. Di sini kita akan menginisialisasikan dan melatih model support vector classifier atau SVC menggunakan data latih, memilih kernel dan menyesuaikan hyperparameter. Oke. Lalu evaluasi model yang ini bagian terakhir. Di sini kita akan menggunakan model yang sudah kita latih sebelumnya untuk mengklasifikasikan atau memprediksi kelas data baru. Baik, di sini ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Jadi yang pertama kita akan merun ini, tapi sebelumnya di sini kita perlu yang namanya membuat suatu environment virtual. Oke. Kita akan install ya. Pertama ada paymin habis itu fanv. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, setelah itu kita akan activate virtual environment-nya. Kita activate. Kita buka scripts-nya, lalu kita activate. Oke, sudah masuk ya. Oke. Untuk merun ini kita memerlukan library berupa scikit-learn. Nah, di sini kebetulan saya agak lupa ya dengan sintaksnya ya. Ini mending kita search aja. Pip install ini scikit-learn. Nah, ini di sini ada sintaksnya. Oke, ini kita copy aja. Lalu kita install. Nah, ini kita install. Sini kita tunggu dulu. Sambil menunggu kita akan mengecek library apa yang dibutuhkan setelahnya. Oke, berarti setelah itu kita perlu menginstal NLTK ya. Oke, sudah selesai. Kita lakukan pip install NLTK. Oke, kita tunggu. Nah, oke sudah ya.
Oke, saya akan jelaskan dulu. Jadi di sini kita import library. Oke. Lalu ini kita akan mendownload resource NLTK yang diperlukan. Setelah itu kita akan membuat fungsi preprocessing text. Oke, di sini kita akan melakukan lemmatization dan tokenization. Setelah itu setelah membuat fungsi kita akan memasukkan data. Kita ngeload dataset yang sudah di web scraping tadi di sini. Oke. Lalu kita apply fungsi preprocessing text ke dataset yang sudah kita scraping tadi. Lalu kita kita kasih labeli ya jadi pokoknya kalau ratingnya bintang 1 itu kita bintang 1 sampai bintang 3 itu kita kasih negative review, mulai dari bintang 4 sampai bintang 5 kita kasih positive review. Oke, setelah itu kita lakukan feature extraction menggunakan TF IDF seperti ini. Nah, setelah itu kita train model. Oke, setelah train model kita save. Kita akan export model ini menjadi formatnya format pickle. Baik, kita run all saja. Kita tunggu. Oke, di sini sudah keluar ya. Sudah sukses, berarti kita sudah ekspor pickle. Baik, setelah itu kita lanjut ke mana tadi? Nah, ini. Oke, kita akan membahas dataset yang digunakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dataset kita peroleh dari mengekstraksi informasi secara otomatis dari halaman web dengan menggunakan metode web scraping. Kita membuat model web scrapingnya tentu saja menggunakan bantuan SERP API. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk lokasi pengumpulan data saya tentukan di daerah Jakarta dengan kategori khusus yaitu hotel. Atribut yang dikumpulkan berupa nama hotel, username pengulas, rating hotel, dan review hotel. Oke. Di sini sudah sebelumnya saya sudah melakukan pengujian beberapa kali di model SPC ini. Dapat saya simpulkan dari hasil pengujian pada model training tersebut telah menunjukkan bahwa model training tersebut memiliki tingkat akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa performa dari hasil pengujian model adalah sangat baik. Maka dari itu kita akan melanjutkan ke pembuatan aplikasi Streamlit. Oke, kita masuk ke tahap bagaimana proses deployment aplikasi ini. Oke, pertama kita instalasi Streamlit ya. Jadi kita instalasi Streamlit di virtual environment yang tadi. Kita buka terminal. Kita coba cek dulu ya, pip list. Oke, di sini belum ada library Streamlit, berarti kita install aja pip install Streamlit. Oke. Oke, kita tunggu ya. Sambil menunggu, kok mencet. Oke, sambil menunggu. Kita pada tahap 2, kita akan membuat file aplikasi Streamlit. Jadi kita buat file Python dengan di sini saya kasih nama app dengan extensionnya .py yang akan menjadi script utama aplikasi Streamlit. Oke. Lalu selanjutnya sebentar. Ini saya jelaskan dulu app.py ya. Oke, jadi ini seperti biasa ini kita import library dulu. Terus kita download resource NLTK yang kita perlukan. Lalu kita membuat fungsi yang sama seperti tadi, yaitu fungsi untuk preprocessing text. Di sini ada lemmatization dan tokenization. Lalu kita import, kita load model yang sudah kita ekspor tadi menjadi pickle. Kita load. Oke, setelah itu kita membuat aplikasi Streamlit-nya. Nah, ini sudah. Oke, ketika ini sudah, nanti saya jelaskan nanti. Ini tahap ketiga kita akan menjalankan aplikasi di lokal. Setelah selesai maka aplikasi akan dicoba dijalankan di environment lokal
dengan menggunakan perintah streamlit. Oke, kita akan run ya. Kita streamlit run app.py. Kita tunggu. Dan ini sudah keluar ya. Sebentar kita tunggu. Oke, sudah keluar ya. Saya jelaskan dulu. Nanti dulu saja. Oke. Di sini kita membuat text box ya untuk menerima inputan. Oke, langsung saja kita buka Google Maps ya. Karena tadi koordinat lokasinya saya taruh di Jakarta, maka di sini kita akan search Jakarta. Oke, kita search Jakarta ya. Kita cari di nearby sekitaran Jakarta, kita cari hotel. Seperti itu. Ini misalnya ya, Lumire Convention and Hotel. Kita coba lihat di review. Kita misalnya lihat di highest rating dulu lah ya. Oke. Ini di sini bisa kita lihat sepertinya ratingnya bagus, harusnya reviewnya positif. Oke, coba kita masukin sini ya. Nah, begitu kita memasukkan teks di sini, lalu kita pencet tombol predict, maka ini akan menjalankan fungsi preprocessing text. Jadi teks-teks tadi, teks-teks yang ini dilakukan lemmatization, tokenization, pokoknya cleaning text seperti itu, preprocessing text. Setelah itu baru dilakukan prediction, dilakukan perhitungan prediction menggunakan model pickle yang sudah kita ekspor tadi. Oke, kita langsung saja predict. Oke, sudah keluar ya. Di sini sudah menunjukkan bahwa prediksi dari sentimen analisisnya menunjukkan bahwa reviewnya adalah positif. Ini adalah benar. Seperti itu. Lalu coba kita kita coba di lowest rating ya. Oke. Begini. Nah, ini coba kita copy. Seperti itu. Coba kita, nah ini harusnya buruk. Oke, ini sudah ya. Di sini sudah berjalan, di sini sudah keluar prediksinya negatif, berarti adalah benar. Oke, seperti itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sudah berjalan sesuai fungsinya dan sudah akurat juga modelnya. Seperti itu. Oke. Jadi setelah kita memastikan bahwa aplikasi berjalan di lokal dengan baik, maka kita lanjut ke tahap keempat, yaitu deploy aplikasi ke platform cloud. Jadi setelah aplikasi dipastikan berjalan dengan baik, maka aplikasi tersebut dapat kita deploy ke platform cloud seperti Heroku, AWS, dan Azure. Seperti itu. Oke. Dari program ini, dari mana tadi? Oke, dari program tadi dapat kita simpulkan bahwa aplikasi sentimen analisis yang saya buat untuk ulasan hotel di Jakarta telah melewati pengujian dengan hasil yang memuaskan. Saya membuat dua model di sini. Model yang pertama digunakan untuk mengumpulkan dataset ulasan hotel menggunakan metode web scraping. Untuk model yang satunya lagi, model yang kedua, kita menggunakan algoritma support vector classifier (SVC) yang memberikan hasil yang baik dalam menganalisis sentimen ulasan berbahasa Inggris. Meskipun berhasil, tetapi ada satu kekurangan yang teridentifikasi, yaitu pada keterbatasan bahasa. Karena saya menggunakan library yang hanya bisa menganalisis teks dalam bahasa Inggris. Oke, apa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan? Berkaca dari kekurangan yang tadi sebelumnya, maka untuk meningkatkan fungsionalitas, kedepannya dapat dilakukan integrasi dengan menambahkan layanan terjemahan otomatis berupa auto translate agar aplikasi dapat menangani ulasan dengan bahasa yang berbeda seperti bahasa Indonesia. Dengan memperbaiki keterbatasan ini, diharapkan aplikasi dapat menjadi lebih fleksibel dan dapat diakses lebih banyak oleh pengguna. Oke, terima kasih. Sekian paparan presentasi program tugas akhir mata kuliah STKI dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurangnya dalam penjelasan.
Itu murni kesalahan saya mohon maaf. Cukup sekian, saya izin pamit undur diri. Terima kasih.